Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang kami hormati Bu Yuni Kilawati sebagai dosen pengampu mata kuliah biokimia. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai sistem degradasi material non-biologis dan bahan anorganik. Next. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama yaitu saya sendiri, Aisyah Fiani, lalu ada Muhammad Bayu Anir Rahman, dan Reza Alvina Amelia Dewanti. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Alvina Amelia Dewanti. Saya akan menjelaskan tentang biodegradasi. Biodegradasi adalah proses di mana bahan organik diuraikan oleh enzim yang dihasilkan oleh organisme hidup. Istilah yang sering digunakan dalam kaitannya dengan ekologi, pengelolaan sampah, dan lingkungan proses pengobatan. Hidrokarbon adalah sebuah senyawa yang terdiri dari unsur karbon dan unsur hidrogen. Seluruh hidrokarbon memiliki rantai karbon dan atom-atom hidrogen yang berkaitan dengan rantai tersebut. Istilah tersebut digunakan juga sebagai pengertian dari hidrokarbon alifatik. Klasifikasi hidrokarbon. Hidrokarbon jenuh, hidrokarbon yang paling sederhana. Hidrokarbon ini seluruhnya terdiri dari ikatan tunggal dan terikat dengan hidrogen. Rumus umum untuk hidrokarbon tersaturasi adalah CnH2n plus 2. Hidrokarbon tak jenuh, hidrokarbon yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap, baik rangkap 2 maupun rangkap 3. Ikatan rangkap 2 disebut dengan alkenas, dengan rumus CnH2n, sedangkan ikatan rangkap 3 disebut dengan alkuna dengan rumus CnH2n-2. Berikutnya psikoalkana. Psikoalkana adalah hidrokarbon yang mengandung satu atau lebih cincin karbon. Rumus umum untuk hidrokarbon jenuh dengan satu cincin adalah CnH2n. Berikutnya adalah aromatik atau arena, hidrokarbon yang paling tidak mempunyai satu cincin aromatik. Berikut ini adalah bagian dari hidrokarbon. Ciri-ciri hidrokarbon. Yang pertama, jumlah hidrokarbon yang diikat pada alkena dan alkuna pastinya lebih sedikit karena atom karbonnya berkaitan lengkap. Yang kedua, kemampuan hidrokarbon untuk berkaitan dengan dirinya sendiri disebut dengan katenasi dan menyebabkan hidrokarbon bisa membentuk senyawa-senyawa yang lebih kompleks seperti sikoheksana atau arena seperti bezana. Yang ketiga, atom karbon harus memenuhi aturan 4 hidrogen yang menyatakan jumlah atom maksimum yang dapat berkaitan dengan karbon karena karbon mempunyai 4 elektron valensi. Yang keempat, hidrokarbon bersifat hidrofobik dan termasuk dalam lipid. Ada 3 jenis reaksi hidrokarbon. Yang pertama, reaksi substitusi, hanya berlaku hidrokarbon jenuh atau berikatan satu yang biasa disebut alkana. Yang kedua, reaksi adisi. Reaksi adisi terjadi pada alkena dan alkuna. Molekul halogen memecah ikatan rangkap 2 pada alkena dan ikatan rangkap 3 pada alkuna dan membentuk satu ikatan baru. Yang ketiga, pembakaran. Ciri-ciri umum dari hidrokarbon adalah menghasilkan uap, karbon dioksida dan panas selama pembakaran, dan oksigen diperlukan agar reaksi pembakaran dapat berlangsung. Penggunaan hidrokarbon sebagai sumber bahan bakar, pembuatan aspal, pembuatan klorofluorkarbon, zat yang digunakan sebagai propelan dengan semprotan nyamuk, namun sekarang tidak digunakan karena memiliki efek buruk terhadap lapisan ozon. Yang terakhir, hidrokarbon merupakan sumber energi listrik dan panas utama dunia karena energi yang dihasilkan ketika dibakar. Berikutnya ada dampak hidrokarbon. Dampak positif dari hidrokarbon merupakan bahan dasar dari termoplastik yang digunakan untuk pembuatan marka jalan atau biasa disebut aspal. Dampak negatifnya, pencemaran lingkungan karena pencemaran terjadi akibat kegiatan pemeliharaan bangunan di laut, pencucian kapal maupun kecelakaan kapal. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Bayu Anir Rahman. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi senyawa refraktori.
Pertama, refraktori adalah material yang dapat mempertahankan sifat-sifatnya yang berguna dalam kondisi yang sangat berat karena temperatur tinggi dan kontak dengan bahan-bahan yang korosif. Next. Sifat-sifat refraktori yang pertama yaitu memiliki titik lebur yang tinggi, yang kedua yaitu kekuatan yang bagus pada temperatur tinggi, yang ketiga yaitu tahan terhadap degradasi, mudah dipasang, dan biaya yang murah. Bentuk-bentuk refraktori yang pertama yaitu ada Fermat refraktori. Terdapat berbagai bentuk refraktori tergantung penggunaannya, yaitu untuk di lantai, di dinding, di atap, atau dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada Unformed refraktori, adalah refraktori yang dipasarkan tanpa dibentuk terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu ada plastik refraktori. Plastik refraktori umumnya mengandung lempung pengikat yang tinggi sehingga dapat dibentuk dengan cara plastis. Selanjutnya yaitu ada ramming mixture. Produk ini diperdagangkan dalam bentuk gumpalan yang rapuh, agak basah atau kering, dan dipadatkan dengan mesin vibrator. Selanjutnya yaitu ada kuning mixture, terdiri atas butiran halus yang dalam pemakaiannya disemprotkan ke permukaan yang diinginkan dengan tekanan udara melalui hose. Selanjutnya ada castable refraktori, yaitu castable adalah agregat dengan penambahan binder hidrolik seperti semen Portland atau semen alumina. Yang terakhir yaitu ada refraktori mortar, umumnya dipakai untuk menyambung sub refraktori dan tidak dibuat untuk suatu bentuk tertentu. Next. Karakteristik refraktori yang pertama yaitu ada berbentuk glass atau lempung. Lempung dari berbagai kelompok material terbentuk dari proses pelapukan, batuan metamorfosis atau batuan beku. Selanjutnya yaitu berbentuk silika, sekitar 60% dari lapisan kerak bumi sehingga bahan baku untuk refraktori silika mudah tersedia. Yang terakhir yaitu ada aluminium refraktori berasal dari deposit alami dan buatan. Fungsi refraktori yaitu menahan suhu tinggi tanpa lebur. Selanjutnya refraktori isolasi, yaitu fungsi utamanya untuk mencegah panas keluar dari sistem. Next. Selanjutnya materi transformasi kimia dari materi biologis dan non-biologis. Perubahan kimia adalah perubahan yang ditandai dengan terbentuknya gas atau endapan, perubahan suhu, dan perubahan warna. Perubahan kimia atau reaksi kimia yaitu perubahan yang menghasilkan suatu jenis zat baru karena zat baru memiliki struktur molekul yang berbeda dengan sebelumnya. Adapun penyusun ulang atom dari suatu zat dan muncul perubahan sifat kimia dan komposisinya. Ciri-ciri perubahan kimia yang pertama yaitu terjadinya perubahan suhu. Selanjutnya yaitu terjadinya perubahan warna dan munculnya endapan. Selanjutnya munculnya zat, gas, dan terjadi perubahan pH. Next. Transformasi kimia dari material biologis yaitu terdiri dari proses pertumbuhan, kemunduran atau degenerasi, perkembangbiakan, serta produksi dan sesuatu yang menghasilkan perubahan yang mengakibatkan perubahan kualitatif atau kuantitatif suatu aset biologis. Contohnya seperti wol dari bulu domba dan jagung matang siap panen. Contoh transformasi kimia dari materi biologis yang pertama yaitu transformasi energi oleh klorofil. Dalam transformasi energi yang dilakukan oleh klorofil yang berfungsi dalam fotosintesis, energi dari sinar matahari yang ditangkap oleh klorofil berguna dalam proses fotosintesis. Proses tersebut digunakan untuk mereaksikan CO2 dan H2O menjadi glukosa. Selain menjadi energi kimia dalam glukosa, hasil reaksinya menghasilkan oksigen yang dapat digunakan oleh tumbuhan untuk beraktivitas seperti tumbuh, berkembang, dan bernafas. Selanjutnya yaitu proses metabolisme. Proses metabolisme disebut reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme terdiri atas reaksi pembentukan atau sintesis atau anabolisme seperti fotosintesis dan reaksi pengurahan atau katabolisme seperti respirasi. Enzim mengarahkan aliran materi melalui jalur metabolisme dengan cara mempercepat tahapan reaksi secara selektif. Next. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Shadow.
ini akan menjelaskan mengenai contoh transformasi kimia dari material biologis. Yang pertama yaitu proses pencernaan makanan. Makanan yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Perombakan ini akan menghasilkan sejumlah energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Proses inilah yang disebut dengan pencernaan. Terdapat beberapa pencernaan yang dilakukan dalam tubuh kita, antara lain yang pertama yaitu pencernaan karbohidrat dalam tubuh. Yang kedua yaitu pencernaan protein dalam tubuh dan pencernaan lemak dalam tubuh. Selanjutnya respirasi. Respirasi merupakan suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat sumber energi melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Dari respirasi dihasilkan energi kimia untuk kegiatan kehidupan seperti sintesis atau anabolisme, gerak, dan pertumbuhan. Next. Selanjutnya yaitu transformasi kimia dari material non-biologis. Proses non-biologis yaitu proses yang biasanya bersifat transgenik yang dilakukan dengan menyertakan proses kimia, fisika, dan menggunakan jasa training. Next. Selanjutnya yaitu bahan organik dan anorganik. Bahan organik merupakan bahan-bahan yang dapat diperbarui, didaur ulang, dirombak oleh bakteri-bakteri tanah, menjadi unsur yang dapat digunakan oleh tanaman tanpa mencemari tanah dan air. Bahan organik tanah merupakan penimbunan dari sisa-sisa tanaman dan binatang yang sebagian besar telah mengalami pelapukan dan pembentukan kembali. Bahan organik demikian berada dalam pelapukan aktif dan menjadi mangsa serangan jasad mikro. Sebagai akibatnya, bahan tersebut berubah terus dan tidak mantap sehingga harus selalu diperbarui melalui sisa-sisa tanaman atau binatang. Next. Selanjutnya terdapat beberapa gambar contoh bahan organik. Yang pertama dapat dilihat pada gambar sisa-sisa makanan seperti telur dan buah-buahan, lalu dedaunan atau kertas atau paper bag. Next. Selanjutnya fungsi dari bahan organik. Yang pertama, sebagai granulator, yaitu memperbaiki struktur tanah. Yang kedua, sebagai unsur hara N, P, dan S, dan unsur hara mikro lainnya. Selanjutnya, menambah kemampuan tanah untuk menghambat air, dan menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara atau kapasitas tukar kation tanah menjadi lebih tinggi. Selanjutnya yaitu peran bahan organik. Bahan organik memiliki peran penting dalam menentukan kemampuan tanah untuk mendukung tanaman, sehingga jika kadar bahan organik tanah menurun, kemampuan tanah mendukung produktivitas tanaman juga menurun. Selanjutnya sumber bahan organik. Yang pertama yaitu Mucuna bracteata atau kacang-kacangan dan pelepah kelapa sawit. Next. Selanjutnya yaitu bahan anorganik. Bahan anorganik adalah kebalikan dari bahan organik, yaitu bahan yang tidak dapat terurai, didaur ulang, maupun dirombak oleh bakteri atau mikroorganisme tanah. Next. Next, Ray. Berikut adalah contoh dari bahan anorganik. Yang pertama, yaitu kaleng-kalengan atau bekas minuman soda, lalu botol plastik dan kresek atau tas plastik, dan karet gelang. Next. Mekanisme degradasi dan material bahan. Next. Selanjutnya yaitu mekanisme degradasi dan material bahan anorganik. Mekanisme degradasi bahan anorganik dapat dilakukan dengan metode alternatif yang berfungsi untuk mereduksi bahan anorganik agar tidak menjadi toksik.
Yang pertama yaitu metode pengolahan limbah yang relatif baru dan menarik perhatian adalah metode fotokatalisis. Fotokatalis adalah bahan yang dapat meningkatkan laju reaksi reduksi oksidasi yang diinduksi oleh cahaya. Kelebihan metode fotokatalisis dengan TO2 yaitu dapat mendegradasi senyawa organik dan mereduksi senyawa anorganik menjadi komponen-komponen sederhana dan lebih aman, ekonomis, ramah lingkungan, dan memiliki serapan di wilayah sinar UV. Selanjutnya itu dalam proses fotoreduksi terkatalisis, TO2, ion CU2 akan tereduksi dengan adanya elektron yang dilepaskan dari reaksi fotokatalis setelah menyerap energi foton, membentuk logam Cu yang tidak beracun dan stabil. Selain itu, metode ini mudah dilakukan dan tidak memerlukan biaya yang besar. Fotokatalis jika disinari dengan panjang gelombang antara 100 sampai dengan 400 nanometer elektron akan teraktivasi dari pita valensi menuju pita konduksi sehingga menyebabkan terbentuknya hole atau muatan positif. Pada pita valensi berinteraksi dengan H2O, membentuk radikal OH yang bersifat sebagai oksidator kuat sehingga akan mendegradasi senyawa organik dan elektron pada pita konduksi atau muatan negatif yang berguna untuk mereduksi senyawa anorganik. Next. Selanjutnya yaitu pengaruh penggunaan bahan anorganik. Contohnya penggunaan pupuk anorganik secara terus-menerus memberikan efek negatif terhadap tanah, seperti turunnya kandungan bahan organik dan aktivitas mikroorganisme tanah. Tanah menjadi padat dan terjadi polusi lingkungan, lalu pupuk anorganik banyak diminati petani karena lebih efisien dan efektif dibanding pupuk organik. Namun, jika terlalu berlebihan dapat menyebabkan eutrofikasi. Proses eutrofikasi atau pengkayaan zat hara di perairan akan menyebabkan peledakan populasi gulma air dan pendangkalan sungai atau sistem perairan lainnya. Hal tersebut sudah dibuktikan dalam data sensus pertanian sebagai berikut. Next. Berikut adalah data pengaruh bahan anorganik berdasarkan hasil sensus pertanian Badan Pusat Statistik BPS tahun 2019. Dapat dilihat sebanyak 13,5% pupuk organik dan anorganik, lalu 0,07% pupuk organik, dan yang paling besar yaitu 86,41% pupuk anorganik. Next. Selanjutnya, solusi untuk mengurangi pupuk anorganik. Yang pertama, mengubah pola pikir dan meningkatkan pengetahuan agar tidak bergantung pada pupuk anorganik dan pentingnya keberlangsungan hidup lingkungan serta kesehatan konsumennya. Lalu perlu dilakukannya praktek langsung untuk mengajarkan petani teknik pemakaian pupuk organik. Lalu adanya lahan percontohan untuk membuktikan kepada petani bukti nyata penggunaan pupuk organik. Next. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan dalam penyusunan materi presentasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok 7. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan di kolom komentar. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.